Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya Romanus bisa kembali hadir dan pastinya saya nggak sendirian karena saya bersama rekan saya Julio dan bintang tamu kita yang spesial. Kita bersama Romo. Saya Romo Maxim. Romo Maxi dan Mbah Harto. Ya, seperti biasanya kita kembali hadir dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, Julio Iya. tanggal 15 November. Ya, hari Rabu ya. Ya, hari Rabu hari ini. Hari ini Kita ada peringatan seorang santo yang sangat spesial nih. spesial sekali. Ya, dalam dunia pendidikan ya. Iya. Tapi nanti gimana ceritanya kita akan tahu dari Romo ya. Iya. Sebelumnya Romo gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik, sehat. Puji Ya, Tuhan. Mbah juga Kalau gimana Mbah kabarnya, gimana? Mbah? Ya, terima kasih. Kabarnya Tuhan gimana? memberkati kami semua. Amin, sehat-sehat ya. Sehat ya. Pastinya ya. Sehat-sehat. Iya, kita Puji juga Tuhan ya. berdua di sini Iya. dalam keadaan baik-baik aja. Senang sekali juga. Iya. Nah, mungkin kita akan langsung nih sebelum nanti kita ke Mbah Harto ya. Kita akan langsung ke Romo dulu. Mungkin bisa jelaskan Romo ya Tentang siapa santo hari ini. Santo Albertus Magnus ini. Silakan. Baik, terima kasih. Iya. Selamat pagi Opa dan Oma, Bapak dan Mama, saudara-saudari, para pemirsa di rumah. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, hari ini tanggal 15 November, gereja merayakan peringatan Santo Albertus Magnus. Santo Albertus berasal dari wilayah Jerman. Dia dilukiskan hidup di abad ke-13 dari tahun 1200 sampai dengan 1280. Kisah hidupnya adalah bahwa sebelum dia memutuskan untuk menjadi imam, dia sudah memiliki ketertarikan untuk mendalami studi. Ya. Apalagi pada zaman itu studi filsafat itu berkembang, cukup berkembang, sehingga dia mendalami studi filsafat sampai kemudian dia memutuskan untuk menjadi imam. Jadi awalnya dia sekolah dulu di Jerman, lalu kemudian dipindah sekolah di Paris. Setelah dalam perjalanan atau pengalaman hidup selanjutnya, setelah dia menjadi imam, dia juga mendalami kehidupan studinya, di mana dia mendalami studi filsafat yang dipengaruhi oleh filsuf Aristoteles, belajar tentang filsafat. Dan dalam kehidupan studinya, di sisi lain bahwa dia juga mengalami panggilan sebagai seorang imam, akhirnya dia menemukan suatu keyakinan bahwa ilmu ataupun juga filsafat tidak bertentangan dengan iman. Jadi dia mendamaikan atau mencari jalan tengah untuk melihat bahwa sekalipun orang belajar filsafat, bicara tentang pemikiran, teori-teori kritis, tentang ilmu-ilmu filsafat, tetapi di sisi lain itu tidak bertentangan dengan iman. Sehingga bagi Albertus, dia merasa bahwa orang tidak mendapat halangan dengan mempelajari filsafat untuk bisa sampai kepada Tuhan. Bahkan dengan ilmu filsafat, dengan ilmu pengetahuan, bisa membantu atau mengantar orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Makanya dia menulis tulisan yang terkenal Summa Theologica tentang bagaimana dia mendamaikan atau mengarahkan bahwa melalui filsafat orang bisa sampai kepada pengenalan atau kedekatan dengan Tuhan. Dan dalam kisah hidup selanjutnya, dia membuktikan bahwa ada pelayanan iman yang dia tunjukkan, sehingga meskipun dia punya tugas sebagai seorang imam, tapi dia juga seorang dosen, pengajar, dia sempat berhenti dari tugas mengajarnya karena dia mau membaktikan diri, mengabdikan diri, apalagi dia mendapat panggilan untuk menjadi uskup di salah satu wilayah di Jerman. Sehingga dia kembali pergi ke Jerman untuk mengabdikan diri dalam karya pelayanan, lalu kemudian dia melanjutkan lagi karena memang dia punya panggilan untuk menjadi dosen, pengajar, mengajar tentang ilmu pengetahuan, tentang filsafat, tetapi di sisi lain dia tetap dengan keberadaan dirinya sebagai seorang imam mampu untuk mendamaikan atau mencari jalan tengah untuk tidak melihat ilmu pengetahuan sebagai halangan untuk orang karena punya ilmu-ilmu teori-teori tentang sains, tentang pengetahuan. Kadang-kadang orang menomorduakan atau orang meragukan dengan teori-teori seperti ini, orang meragukan apa Tuhan betul ada. Tetapi menurut Santo Albertus Magnus, dia bisa mengatakan bahwa apa yang dipelajari tentang ilmu pengetahuan itu sebenarnya cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan Tuhan. Ilmu pengetahuan bisa menjadi jembatan untuk orang bisa mengarah, percaya, meyakini akan adanya atau kehadiran Tuhan. Sehingga ini yang dibuat oleh Santo Albertus Magnus sampai kemudian dia meninggal di wilayah Köln di Jerman, sehingga dengan warisannya bahwa
dia memiliki pendekatan secara ilmu pengetahuan tetapi mengarahkan kepada Tuhan, akhirnya dia kemudian diangkat menjadi beato, kemudian menjadi santo dan menjadi pelindung bagi ilmu pengetahuan, bagi orang-orang yang mempelajari tentang dunia pengetahuan dan juga bagi para ilmuwan dan teolog. Dia pelindung ilmuwan dan teolog karena jasanya tentang ilmu pengetahuan dan juga jasanya tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini kisah hidup dari Santo Albertus Magnus. Luar biasa ya, mencari jalan tengah antara ilmu pengetahuan dan juga rohani. Ya, Gitu. betul. Ya, luar biasa sekali. Nah, tentang Aristoteles, mungkin kita bisa tanya dulu ke Mbah Harto Oke, ya. iya. Ya, tentang Aristoteles yang Mbah ketahui, Mbah. Oh, Aristoteles. begitu. Ya. Jadi hubungannya bagaimana Yesus bersabda, akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran. Sebelum itu Aristoteles sudah mengatakan bagaimana mencari kebenaran. Itu melalui deduktif dan induktif. Contohnya, ketika Yesus membuat perumpamaan, ilalang di antara gandum. Nah, ilalang di antara gandum. Berarti setiap kali pohon yang baik, pasti ada yang tidak baik. Ada yang rumput. Dengan begitu juga masyarakat. Masyarakat yang baik-baik, pasti nanti ada yang muncul. Gitu. Ya, tapi saya tidak tahu di biara. Apakah di biara juga ada yang menjadi rumput itu. Tapi dalam masyarakat pasti ada. Nah, itu kan induktif itu ya. Jadi contoh suatu kecil itu untuk seluruhnya. Jadi contohnya keperumpamaan, tapi bisa dilaksanakan, dibenarkan untuk membenarkan bahwa yang lainnya juga demikian. Masyarakat mesti ada yang negatif. Itu salah satu contoh. Kemudian dalam mengajarkan tentang kasih ya. Perintah Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Itu Aristoteles sudah mengatakan sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Tapi belum ada kata kasih. Nah, disempurnakan oleh Tuhan Yesus dengan mengasihi. Jadi tidak hanya memperhatikan, tapi mengasihi. Nah, kemudian saya mau tanya dengan Romo. Romo, tulisan dari Aristoteles itu Summa Theologica ya. Ya. Albertus Apakah Magnus. itu isinya sama dengan tulisan Santo Thomas Thomas Aquinas. yang Summa Theologia. Tiga kan tiga. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Santo Thomas Aquinas juga adalah contoh dari orang kudus yang tidak melihat ilmu pengetahuan sebagai halangan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena pada zaman dulu orang punya anggapan bahwa ilmu pengetahuan dia golongan sendiri, sedangkan Tuhan sendiri. Filsafat bicara tentang ilmu pengetahuan di satu sisi, di sisi lain kalau ngomong tentang Tuhan, teologi sendiri. Tetapi Thomas Aquinas dan juga yang kita peringati hari ini, Albertus Magnus adalah orang-orang yang mereka mendamaikan dengan cara berpikir mereka menemukan bahwa tidak bisa dilepas sepenuhnya bahwa filsafat atau ilmu pengetahuan di satu sisi, sedangkan ilmu tentang Tuhan di sisi yang lain. Bicara tentang Tuhan di sini, bicara tentang filsafat ini. Mereka menjembatani dengan cara berpikir mereka. Seperti Thomas Aquinas sangat terkenal, lebih terkenal dari kalau mau bilang lebih terkenal, dia lebih terkenal Thomas Aquinas karena dia juga mengajar orang bagaimana cara untuk sampai kepada pengenalan akan Tuhan melalui tulisan yang dia buat. Tetapi di sisi lain, Santo Albertus Magnus dia juga membuat pendekatan yang sama dengan cara yang dia buat, tetapi intinya mereka sama-sama sepakat, sama-sama sepaham bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dikelompokkan satu kelompok sendiri tanpa dengan ilmu tentang Tuhan atau keyakinan akan Tuhan. Mereka sama-sama bisa didamaikan, artinya bahwa dengan memiliki pengetahuan yang baik dalam hal ini tentang pengetahuan filsafat, orang juga sampai kepada keyakinan akan Tuhan. Sehingga bukan dua hal yang bertentangan,
yang membuat bahwa kelompok ilmuwan dengan orang yang agamawan itu bertentangan. Karena pada zaman itu sering terjadi begitu, ilmuwan menganggap mereka bahwa ini ilmu sesuatu yang nyata yang harus dipelajari, sedangkan di sisi lain ada agamawan, rohaniwan yang menyatakan bahwa ada relasi dengan Tuhan yang memang itu menjadi bagian dari kehidupan iman. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Albertus Magnus, seperti Thomas Aquinas, mereka adalah orang-orang yang mendamaikan itu dengan pemikiran mereka meyakinkan bahwa tidak berdiri sendiri, tetap selalu punya kaitan dengan belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang filsafat. Orang juga bisa di satu sisi yang lain memiliki iman, dan itu mereka tunjukkan sebagaimana tadi pengalaman Santo Albertus Magnus. Dia tunjukkan bahwa sekalipun dia mempelajari atau juga mengajar tentang ilmu pengetahuan, tentang filsafat, di sisi lain dia sebagai imam ketika mendapat panggilan untuk menjalankan tugas sebagai uskup, dia pergi menjalankan tugas, memiliki ketaatan untuk menunjukkan bahwa ada sisi berdiri sendiri-sendiri tetapi selalu punya kaitan, bukan saling bertentangan. Saya kira itu jawabannya. Ya, kemudian bagaimana Romo ya dari pemikiran Santo Albertus Magnus ini yang menggabungkan antara filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen dan dianggap sebagai kontribusi yang besar bagi gereja Katolik. Sebenarnya secara khususnya ya, secara spesifiknya lagi, itu dalam hal apa sih Romo? Kalau boleh tahu untuk penggabungan tersebut. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan, pada zaman itu, abad-abad pertengahan, ketika masa atau zaman-zaman pencerahan itu, zaman-zaman di mana orang menemukan hal-hal teknologi, orang sudah mulai menemukan teknologi listrik sudah mulai ditemukan, Thomas Alva Edison, kemudian orang menemukan tenaga uap, dan banyak-banyak hal lain yang mereka temukan, itu ditemukan dengan bantuan ilmu pengetahuan, dengan bantuan teknologi. Sehingga ada zaman di mana agama atau gereja, kalau kita lihat dalam abad pertama sampai dengan sebelum abad pertengahan, itu pengaruh gereja kuat ya, orang menunjukkan bahwa iman akan Tuhan menjadi jalan menuju keselamatan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi muncul zaman di mana zaman yang disebut dengan zaman pencerahan, abad-abad belasan itu mulai muncul di mana dunia pengetahuan itu berkembang, sehingga dengan ilmu pengetahuan orang bisa mulai menemukan teknologi, katakanlah menemukan listrik, menemukan tenaga uap, kemudian orang mulai bangun kereta api dan seterusnya dan seterusnya. Itu zaman di mana orang melihat bahwa pengetahuan itu ternyata sangat hebat, karena dengan pengetahuan bisa menciptakan alat-alat listrik, kemudian bola lampu. Kan kalau dulu sebelumnya kan nggak ada. Tapi karena dengan pengetahuan akhirnya orang bisa menemukan teknologi yang canggih. Sehingga dengan demikian mulai ada keraguan-raguan agama di nomor 2, yang lebih kuat, lebih hebat ilmu pengetahuan. Sehingga ada kecenderungan bahwa agama sebenarnya disepelekan, nggak usah untuk belajar agama. Kita belajar ilmu pengetahuan, kita bisa temukan teknologi ini. Nah, pada zaman seperti itulah kehadiran tokoh-tokoh seperti Albertus Magnus, kehadiran seperti Thomas Aquinas, mereka mendamaikan ini. Dalam arti menyelamatkannya Romo. Dalam arti bahwa mereka memberikan gagasan bahwa agama bukan berarti agama bisa di nomor 2 kan. Di satu sisi tetap sejalan, karena orang-orang yang mendewakan ilmu pengetahuan akhirnya mereka menyisikan nggak perlu agama, nggak perlu Tuhan, karena dengan ilmu pengetahuan ini kami bisa menemukan teknologi-teknologi. Tetapi kehadiran orang-orang seperti Albertus Magnus, mereka punya andil besar karena mereka mendamaikan bahwa ilmu pengetahuan tetap sebagai ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain orang punya jiwa dalam kaitan dengan Tuhan, sehingga sekalipun orang bisa jalani tentang kehidupan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain dia tetap punya iman akan Tuhan. Itu yang tadi makanya saya bilang Albertus Magnus dia contohkan bahwa dia sebagai seorang dosen, dia mengajar tentang ilmu pengetahuan, filsafat dan lain sebagainya, tapi di sisi lain dia tetap menunjukkan imannya dengan memberikan pelayanan karya pastoral ketika dia ditempatkan atau mendapat tugas menjadi seorang untuk pelayanan di gereja, di paroki gitu. Jadi ini andilnya mereka, bahwa mereka membuat orang tidak jatuh dalam konsep bahwa agama di nomor 2, yang paling tinggi, paling hebat sekarang adalah pengetahuan. Pada zaman itu ya, zaman dimana tidak secanggih sekarang ini ya, tapi ketika mulai listrik mulai ada, mulai tenaga uap, kereta api orang mulai buat dan lain sebagainya, mulai buat mobil dengan teknologi yang paling awal. Itu satu hal yang luar biasa pada zaman itu. Tetapi dengan itu membuat ilmu pengetahuan jadi kayak didewakan gitu. Hebat sekali ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Tetapi mereka orang-orang seperti ini, mereka mendamaikan itu. Mereka mengatakan bahwa
Tidak benar seperti yang benar bahwa di satu sisi ilmu pengetahuan kita punya karena kemampuan daya pikir, tapi di sisi lain jiwa kita, iman kita tetap pada Tuhan. Ya, luar biasa memang ya. Kalau dipikir-pikir lagi pada zaman itu ya, kalau misalnya kita berandai-andai, tidak ada orang seperti Albertus. Santo ini ya, Albertus Magnus, bisa bahaya Romo ya. Ya, bisa orang menduakan iman gitu sih. Iya. Iya. Memang itulah kontribusi besarnya ya, Romo itu bagi gereja Katolik. Iya, kritis ketemu kritis tapi iman tanpa iman ya. Iya. Nah, biasa sekali. Gimana pendapatnya Mbak Harto? Tapi yang sangat menarik itu Santo tadi menganjurkan supaya iman itu diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu tugas kita sebagai manusia, sebagai umat Katolik ya, itu belajar. Ya. Jadi ada istilah pupil, student, dan disciples. Ya. Jadi kalau student itu belajar, kalau sudah bisa selesai. Iya. Tapi kalau disciples itu kita belajar sudah bisa terus belajar sampai tua. Itu tetap belajar terus, itu namanya disciples. Maka dari itu murid Yesus itu istilahnya bukan student, tapi disciple. Ada hubungannya dengan disiplin. Baik, saya rasa sudah cukup jelas tadi yang dijelaskan oleh Romo Maksi dan juga Mbak Harto ya. Untuk itu mungkin kita akan tutup dengan doa. Mohon Romo untuk membawa kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami umat-Mu dalam kehidupan menggereja dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Hari ini kami merenungkan bersama semangat, cara hidup, dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Santo Albertus Magnus dalam hidupnya di abad ke-13 yang lalu. Melalui teladan hidupnya, kami boleh belajar untuk meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan juga ilmu tentang kehadiran-Mu, tentang Tuhan, adalah dua hal yang bisa didamaikan. Mempelajari satu sisi, tetapi juga memiliki iman akan Dikau. Kami bersyukur dan berterima kasih karena daya pemikiran mereka membawa perkembangan bagi kehidupan iman gereja dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Supaya kami tidak hanya mendewakan ilmu pengetahuan, tetapi kami juga tetap memiliki iman dan keyakinan akan Dikau sendiri. Dampingilah kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh menggunakan ilmu pengetahuan daya pikir kami, tetapi di sisi lain iman kami akan Dikau boleh kami wujudkan juga dalam karya pelayanan terhadap sesama. Semoga semangat dan teladan kehidupan yang ditunjukkan oleh Santo Albertus Magnus boleh menjadi teladan iman dalam kehidupan kami dewasa ini. Kami mohonkan semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Albertus Magnus, doakanlah kami. Baik, untuk itu usai sudah ya Julio ya program acara kita di hari ini, dan terima kasih untuk Pemapa dan pemirsa di rumah sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga ke penutup ini. Dan jangan lupa kita pastinya akan kembali lagi dengan episode selanjutnya dengan Santo-Santa yang lainnya yang pastinya dapat menginspirasi kita semuanya. Kita akan kembali lagi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini.